Bab 2035 Tantangan Janji 1 Tahun. Zhou Chun berkata dengan ringan, Presiden, jika kali ini, kuota masih untuk siswa tahun kedua, siapa yang akan Anda pilih untuk merayakan ulang tahun keluarga kerajaan di Kerajaan Sembilan Serenitas? Ge Qing berkata dengan acuh tak acuh, itu pasti kamu, kelas 2, kamu adalah bakat pertama yang layak, bahkan Zheng Sisi, Zhang Feishan, dan yang lainnya jauh di belakangmu. Namun, dibandingkan dengan Anda, itu lebih buruk, itu masih agak jauh, jika saya tidak salah, ranah Anda saat ini sudah setengah tertutup, kan? Bagaimana dengan tahun ini, apakah Anda yakin bisa menerobos ke pintu yang tertutup? Zhou Chun tersenyum dan berkata, Dekan telah memenangkan penghargaan, 90% dari itu. Ge Qing menunjukkan senyum puas dan berkata, ya, Anda tidak perlu khawatir, menurut negara Anda, ketika Anda dipromosikan ke kelas 3, Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk pergi ke negara Sembilan Serenitis, keluarga kerajaan-kerajaan Sembilan Ketenangan, kamu juga tahu, di masa depan, kamu tidak akan kekurangan kesempatan. Zhou Chun mengangguk sambil tersenyum, dia tahu bahwa ketika dia dipromosikan ke kelas 3, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk pergi ke negara Sembilan Pengasingan. Tapi, tiba-tiba, mata Zhou Chun bersinar dengan tekad, menatap langsung ke arah Ge Qing dan berkata, saya tidak yakin. Tidak puas. Ge Qing tidak peduli dengan sikap Zhou Chun, dan pada saat yang sama, tidak mengherankan bahwa sejak awal, dia tidak bersembunyi dari Zhou Chun dan kuota tahun kedua dibatalkan. Zhou Chun mengangguk, matanya menjadi tenang, dan melanjutkan, saya tidak bisa menerimanya. Mahasiswa tahun pertama, bakat, potensi seseorang, dan di atas saya bahkan telah membunuh pintu tingkat pertama, lalu Chen Ye menghitung. Apa? Jadi, saya ingin melamar, tantangan kuliah. Secara umum, siswa di akademi dilarang berkelahi, dan berkelahi secara pribadi akan dihukum oleh Departemen Hukum dan Disiplin, tetapi ada pengecualian. Jika beberapa siswa tidak puas dengan perselisihan kepentingan yang disebabkan oleh keputusan perguruan tinggi, mereka dapat mengajukan aplikasi tantangan formal ke perguruan tinggi untuk menentukan kepemilikan kepentingan. Ini adalah tantangan akademi. Dan Zhou Chun, sekarang, akan menantang Chen Ye. Bersaing untuk mendapatkan tempat dalam perjalanan ke Netherlands ke-9 ini. Mata Ge Qing berkedip, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Ini masih datang. Dia mengangguk kepada Zhou Chun dan berkata, oke, saya setuju. Waktu untuk tantangannya adalah besok, dan saya akan memberitahu Chen Ye. Zhou Chun tersenyum dan berbalik untuk meninggalkan kantor kepala sekolah. Pada saat ini, Ge Qing mengambil gulungan di tangannya dan berkata dengan ringan. Bocah Zhou, kamu memang luar biasa, tetapi pertempuran ini mungkin tidak semudah yang kamu bayangkan. Kembali dan bersiap-siap. Zhou Chun mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, ya, para siswa tahu. Di dalam hatinya, minatnya pada Chen Ye ini juga menjadi semakin kuat. Dalam beberapa hari terakhir, dia secara khusus pergi untuk belajar tentang Chen Ye ini, tentang pukulannya baru-baru ini di luar pembuluh darah spiritual, yang secara serius melukai lubang bintang Duen, dan menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, ketika memasuki ruang spiritual tingkat tinggi dari meridian spiritual, durasi tinggalnya bahkan lebih mengerikan dinilai oleh inti dari meridian spiritual, 1,3 miliar tahun. Bukannya Zhou Chun belum pernah ke ruang spiritual tingkat tinggi, pada saat itu, jumlah yang dia dapatkan hanya 9,8 juta tahun, yang hampir puluhan juta tahun, tetapi bagaimana dengan Chen Ye? Ini lebih dari 100 kali lebih buruk. Namun, apakah kepercayaan Zhou Chun akan terpengaruh oleh ini? Tidak sama sekali, Zhou Chun memiliki harga dirinya sendiri. Namun, dengan cara ini, dia benar-benar memperhatikan Chen Ye ini. 1,3 miliar tahun. Angka ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Sejauh yang dia tahu, dalam sejarah Akademi Shenhuo, jumlah terbesar orang yang memasuki ruang spiritual tingkat lanjut adalah 82 juta tahun, yang menakutkan. Jenius itu memiliki garis keturunan yang sangat kuno, kecepatan kultivasinya mengejutkan, dan dia memiliki afinitas yang sangat tinggi untuk energi spiritual, bahkan di bawah roh asli kuno. Bagaimana dengan Chen Ye? Afinitasnya terhadap energi spiritual masih di atas roh sejati. Ini hanya mungkin untuk keturunan para dewa legendaris, kan? Namun, tidak masalah siapa Chen Ye. Mata Zhou Chun menyipit, niat pedang beriak. Bahkan jika itu adalah dewa, aku, Zhou Chun, akan membunuhnya dengan satu pedang.
Ketika pedang memasuki alam ekstrim, dapat dilihat bahwa Tuhan akan memotongnya. Ini adalah pengejaran Zhou Chun. Zhou Chun, sekali lagi datang ke tebing, tebing yang semula kosong, dengan kedatangannya, langsung dipenuhi awan putih. Pada saat ini, awan putih ini bukan lagi lautan kabut yang tidak berbahaya. Sebaliknya, itu adalah lautan niat pedang yang penuh dengan keganasan dan bahaya. Pada saat ini, Chen Ye sedang berkultivasi di asramanya, dan akhirnya, dia benar-benar tenang karena aura terburu nafsu yang baru saja dia majukan. Dia membuka matanya, dan menjadi tertutup. Setelah melakukan peregangan, dia turun dari tempat tidur dan turun untuk menemukan Xing Zitang dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk makan makanan lezat dan bersantai. Tapi dia baru saja turun ketika seorang gadis cantik di bawah berteriak kepadanya, "Apakah Tuan Muda Ye? Tolong tetap di sini." Chen Ye meliriknya, gadis ini sepertinya adalah pengurus asrama, dan segera berkata, "Saya, ada apa?" Gadis itu mengeluarkan surat dari dadanya, memberikannya kepada Chen Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Ini diberikan kepadamu oleh dekan." Chen Ye mengambil surat itu dengan rasa ingin tahu, dan setelah membacanya, dia mau tidak mau menunjukkan tatapan merenung. Yunlongjian Zhou Chun. Tantangan kuliah. Ada senyum di sudut mulut Chen Ye, yang sedikit menarik. Dia selalu sedikit kesal, karena di akademi, selalu ada sampah yang memprovokasi dia, dan tantangan akademi ini akan dilakukan secara terbuka. Dengan kata lain, dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di depan banyak siswa, ini adalah cara yang baik untuk melakukannya sekali dan untuk selamanya. Setelah pertempuran ini, seharusnya tidak banyak serangga mengganggu yang mengganggumu, kan? Chen Ye berpikir dan berjalan keluar asrama, bahkan jika dia harus melawan Zhou Chun, penjahat super di kelas 2 besok, dia tidak mengubah idenya untuk makan bersama teman-temannya. Karena dia tidak berpikir dia akan kalah. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia melihat kenalan lain. Pangeran Xin dari Istana Kaisar Lingxian. Wang Zixin menghalangi jalan Chen Ye, matanya yang dingin seperti es berusia ribuan tahun. "Biar ku tebak, Xia Lingqiu dan Ling Yun membuatmu datang." Wang Zixin melemparkan tantangan, "Chen Ye, ini adalah janji 1 tahun antara Anda dan wakil kepala istana dari Istana Kaisar Lingxian saya. Istana Kaisar Lingxian saya telah mengumumkan benua Lingwu. Kamu bahkan tidak punya hak untuk menolak sekarang. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung di puncak lubang bintang, kultivasi wakil raja istana setelah mundur bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyahkan. Wakil penguasa istana memintaku untuk memberitahumu bahwa bahkan jika kamu melangkah ke pintu yang tertutup, dia masih bisa menghancurkanmu sampai mati, dan kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Istana Kaisar Abadi Rohku menumpuk semua sumber daya pada satu orang, efek seperti apa yang akan dihasilkan, tidak dapat kamu bayangkan." "Oh." Chen Ye meregangkan pinggangnya dan berkata dengan ringan. Bab 2036 Kemarahan Jilin. Dia melirik tantangan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak ada banyak waktu tersisa untuk janji 1 tahun. Menurut titik waktu ini, Sekte Pedang Darah dari suku Roh Darah juga akan menyerang Kunlun Su. Saatnya pergi ke gerbang pedang darah kapan-kapan. Kekuatan virtual Kunlun itu juga harus diselamatkan. Ketika dia meninggalkan wilayah pembunuhan Qian Kun, dia secara tidak sengaja bertanya kepada Raja Pedang Suci Es kapan waktu terbaik untuk pergi ke gerbang pedang darah. Hanya saja Raja Pedang Es mengatakan bahwa ada orang kuat dari kerajaan Tuhan yang pergi ke perlombaan roh darah, dan sekarang bukan waktunya untuk konfrontasi langsung. Chen Ye hanya bisa menunggu. Saya hanya tidak tahu kultivasi seperti apa Ling Yun ini ketika janji tahun ini datang. Tutup pintu. Chen Ye tidak memikirkannya lagi dan siap untuk pergi. Pada saat ini, Wang Zixin melanjutkan, "Tapi Chen Ye, tidak pasti apakah Anda bisa hidup sampai janji 1 tahun. Apakah kamu tahu latar belakang Zhou Chun? Dia adalah siswa tahun kedua terkuat dalam sejarah Akademi Shenhuo. Itu adalah kepala pasukan top masa depan. Bahkan pembangkit tenaga surgawi di lantai pertama dari pintu tertutup mati di bawah pedangnya. Pertempuran lompatan katak sangat kuat. Apakah Anda yakin bahwa Anda adalah dunia keberuntungan dan memenuhi syarat? Aku takut nasibmu akan berakhir besok, hahaha." "Oh." Chen Ye menjawab dengan satu kata, lalu pergi. Setelah bertemu dengan Xing Zitang, Jisuan, dan lainnya, mereka langsung pergi ke Wang Yulu. Chu Ying secara pribadi menerimanya. Tapi yang mengejutkan Chen Ye adalah sikap Chu Ying terhadap dirinya sama seperti hari itu.
Masalah Kaisar Iblis sepertinya tidak pernah terjadi. Jisuan juga mendengar tentang Zhou Chun, dan mengerutkan kening, Saudara Ye, pedang Yunlong Zhou Chun ini tidak mudah, Anda harus berhati-hati. Oh. Chen Ye menjadi tertarik, memandang Jisuan dan berkata, Kakak Ji kenal orang ini. Jisuan dan Xing Zitang saling memandang dan tersenyum pahit pada saat yang sama. Saudara Ye, orang ini berasal dari kekuatan tingkat atas yang disebut Sekte Pedang Tai, yang merupakan sekte pedang kuno. Kekuatan dan latar belakangnya tidak biasa, sebagian besar dari kita generasi muda dari pasukan top saling mengenal, dan Zhou Chun, di antara kita, juga orang yang sangat terkenal. Xing Zitang berkata, Zhou Chun ini, bakatnya dalam ilmu pedang terlalu menakutkan, dan dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Meskipun terlihat biasa di permukaan, bahkan lembut dan sopan, tetapi harga dirinya terukir di sumsum tulang, terukir di pedangnya. Ketika dia berusia 13 tahun, dia pernah melakukan peristiwa besar yang mengguncang benua Lingwu, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Jisuan terdiam sesaat sebelum menjawab, dia pernah, satu orang dan satu pedang, pergi ke pasukan kelas 1 di wilayah selatan benua Lingwu untuk menyembah gerbang gunung dan menantang generasi muda jenius dalam kekuatan ini. Xing Zitang berkata, pada saat itu, hampir semua iblis teratas di bawah usia 15 tahun dikalahkan oleh pedang Zhou Chun. Saat itu, dia mendapat gelar pedang Yunlong. Chen Ye menggigit hidangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, matanya berkedip-kedip, sepertinya Zhou Chun ini benar-benar tidak sederhana. Wajah Jisuan sedikit bermartabat dan berkata, legenda, ilmu pedang dari Sekte Pedang Tai ini, yang dikembangkan secara ekstrim, bahkan dapat melampaui seni bela diri tingkat dewa, menjadi keterampilan magis yang tak terbayangkan, sangat menakutkan. Dan Zhou Chun dikatakan sebagai pembudidaya pedang pertama yang memiliki harapan untuk mencapai level ini dalam ribuan tahun. Seseorang di kerajaan Allah telah melihatnya. Oke. Mata Chen Ye bersinar, dan Zhou Chun benar-benar tidak terduga minggu ini. Namun, dengan cara ini, adalah mungkin baginya untuk mendapatkan beberapa wawasan dari ilmu pedang lawan dalam pertempuran dengan lawan. Mungkin, ada manfaat tak terduga baginya untuk berlatih pedang pembunuh surga. Di mata Chen Ye, semangat juang melonjak, dan napas di sekujur tubuhnya bergerak samar, dan dia semakin menantikan pertempuran dengan Zhou Chun besok. Bagi yang lain, untuk bertemu lawan yang menakutkan seperti Zhou Chun, hanya ada keputusasaan, tetapi bagi Chen Ye, itu adalah antisipasi dan kegembiraan. Benua Lingwu, tempat yang sunyi. Sosok kurus tiba-tiba muncul. Itu adalah Jilin. Tubuh ramping Jilin mendapat sepasang kacamata merah muda dan topi entah dari mana, bersandar pada tongkat kayu, seolah-olah meniru Sherlock Holmes. Bahkan Dewa Pedang Frost, yang melindungi Jilin dari kejauhan, sedikit bingung. Apa yang gadis kecil ini lakukan? Pada saat ini, Jilin mengerutkan kening, menatap kehancuran Fang Yuan, dan berkata, seharusnya ada di sini. Pada hari itu, Sister Luur dan saya diteleportasi ke lingkungan ini, dan disinilah kami bertemu orang-orang misterius itu. Kelompok orang misterius itu tampaknya ada di sini untuk Sister Luoer. Sepertinya, pengalaman hidup Sister Luoer terkait dengan benua Lingwu. Menurut serial TV Cina yang saya tonton, bukankah Sister Luoer terlibat dalam semacam pertempuran untuk tahta? Mungkinkah identitas Sister Luoer tidak biasa dan menyentuh minat beberapa orang? Hei, semuanya pada saat ini, mengapa aku masih berpikir bahwa tidak ada hal seperti itu? Jilin menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu, tapi dia sudah menebaknya. Jilin duduk bersila, jari-jarinya mengepal, hari ini, aku, Fuer Jilin, harus mencari tahu bajingan mana yang membawa pergi Sister Luoer. Ketika kata-kata itu jatuh, seluruh tubuhnya berlama-lama dengan sinar cahaya berwarna-warni. Cahaya mengelilingi tubuh. Sebuah pedang muncul di atas kepalanya. Pedang waktu. Mengejar metode rahasia istana Kaisar Wanjian. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan Jilin. Untuk sesaat rasanya seperti 1000 tahun. Berhenti. Tiba-tiba, gambar itu berhenti. Jilin, Ye Luur, dan sekelompok orang misterius muncul di layar. Ye Luur merangsang darahnya dan mendorong Jilin menjauh pada saat terakhir. Melihat adegan masa lalu ini, mata Jilin dipenuhi dengan air mata. Saudari Luur, Jilin minta maaf padamu, jangan salahkan aku. Butuh waktu lama untuk menemukan kebenaran.
Aku telah membangunkan tubuh racun bawaan sekarang, dan aku menjadi sangat kuat. Ketika aku yakin akan keberadaanmu, aku akan pergi ke Chen Ye dan membunuh Jiu Tian bersama. Dia menggigit bibirnya dan menatap setiap detail dalam gambar. Tiba-tiba, matanya bermartabat. Jari-jari kecilnya memperbesar gambar. Dalam gambar itu adalah seorang lelaki tua. Sebuah liontin giok tergantung di pinggang lelaki tua itu. Liontin batu giok diukir dengan 4 karakter yang kuat dan kuat. Keluarga Linghu. Pada saat ini, air mata Jilin menghilang, dan niat membunuh yang mengerikan mengembun di sekelilingnya. Lonjakan racun bawaan. Aliran gas beracun hijau mengelilingi tubuh Jilin. Kemudian aliran udara terus berkembang. Batu-batu besar di sekitarnya benar-benar berubah menjadi bubuk. Tidak ada rumput yang tumbuh dalam radius 10.000 mil. Hanya kematian. Wajah Dewa Pedang Frost di kejauhan sangat berubah, dan dia buru-buru mengucapkan mantra untuk melindungi tubuhnya. Namun, meski begitu, darahnya masih sangat tidak nyaman. Bahkan penghalang pelindung di depannya sedikit hancur. Jangan pedulikan semuanya, cepat mundur. Gadis kecil ini masih membutuhkan perlindunganku. Dengan niat beracun seperti itu, aku takut penjaga gerbang yang kuat akan jatuh di sini. Apa yang dilihat gadis kecil itu, begitu marah.